perjalanan, Pak. Tadi saya nyoba buka sinyal, ternyata kalau harus buka kamera dan lain-lain sebagainya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, kalau di waktu bagian Indonesia Tengah dan bagian Timur. Kami lihat di sini juga telah banyak yang hadir, baik dari internal Kementerian Pertanian, kemudian saya lihat dari dinas yang membidangi perkebunan, baik di provinsi, kabupaten, kota, kemudian rekan-rekan mitra kami, baik dari asosiasi benih, penangkar, kemudian dari perusahaan-perusahaan benih juga sudah banyak yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir dalam pertemuan pada pagi ini berkenaan dengan public hearing ya, revisi Permentan 50 tahun 2015 tentang Recording in progress. sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada pagi ini merupakan suatu rangkaian penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus kita lalui. Kita telah menyusun Permentan ini. Belum, Bu. Ini saya cari nantinya sebelum kita sampaikan ke Kementerian Hukum, maka ada satu step lagi yang harus kita lalui, yaitu namanya public hearing. Public hearing ini berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk kita menerima saran, masukan berkenaan dengan draft yang telah kita susun ini. Kemudian juga nantinya jika memang ada beberapa saran masukan yang bisa kita nanti coba kita masukkan dalam Permentan ini, akan coba kita create kembali Bapak Ibu sekalian. Besar harapan kami nantinya revisi Permentan ini kita bisa mendapatkan banyak saran, masukan, kemudian input maupun rekomendasi ya untuk pengayaan demi kesempurnaannya revisi draft Permentan ini nantinya. Izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ses, kemudian Ibu Direktur Benih yang sebenarnya hadir dalam pertemuan ini, namun pada pagi ini karena pada saat bersamaan Bapak Ibu pimpinan-pimpinan kami ini sedang ada kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan, jadi beliau-beliau menugaskan kami untuk bisa memandu kegiatan pada hari ini. Suaranya agak pelan, semuanya. Pelan dia. Saya Dimas Suryanata dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang sehari-hari menangani bagian hukum, penyusunan regulasi, lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Di sini juga telah hadir juga. Izin, suaranya kecil sekali. Suaranya masih kecil ya Pak ya? Iya Pak. Ya, suaranya jauh. Mic-nya kurang dekat kali Pak. Ya, ini lagi di lapangan sudah. Iya, saya memang suaranya nih agak keren nih. Apa di saya aja? Ya Bapak Ibu yang lain sama nggak? Kecil sekali Pak. Kecil Pak. Terlalu kecil Pak. Sama Pak, terlalu kecil. Oh, ini masih kecil ya Pak ya? Suaranya ya? Kurang keras Pak, kurang keras, suaranya kurang keras. Kurang keras ya. Ya harus nggak kedengaran Pak. Ya. Bu Laksmi mungkin bisa langsung aja Bu Laksmi ya. Mic-nya dideketin aja kali Mas. Iya, ini udah deket sekali Pak pada handphonenya Pak. Bu Laksmi izin Bu Laksmi atau bisa langsung dilanjut Bu Laksmi aja Bu. Mbak Maya, posisi monitor nggak suara saya? Monitor Mas Dwi. Ya, mungkin langsung aja Mbak Maya, ini kondisi sinyal memang agak susah ini. Suaranya terdengar jauh Mbak. Mungkin langsung dilanjut Mbak Maya atau Bu Laksmi aja untuk langsung ke substansinya nanti. Mohon izin Bu Laksmi, Mbak Maya. Ya Mas Dwi Mas. Ya. Ya langsung aja ya. Ya. Baik.
Laksmi noise itu harus dimatikan sebelah. Ya, sudah terdengar Pak? Suara saya jelas Pak? Bapak Ibu? Siap. Kecil sekali Bu. Jelas Bu Laksmi. Masih kecil, Bu. Ya, kita mulai saja ya. Ya, sudah jelas Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini karena Mas Dimas posisinya jauh, ini saya kita mulai saja. Saya akan menyampaikan paparan terkait dengan poin-poin perubahan pada revisi Permentan 50. Bisa dibantu untuk bisa Mbak Dir? Petro? Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada tahapan public hearing revisi Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2015. Proses untuk melakukan revisi ini kami akui juga ya bahwa ini memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Kami menyusun mungkin sudah sekitar 3 tahun. Ketika kita menyusun ternyata banyak regulasi juga yang berubah hingga kami harus menyesuaikan kembali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan poin-poin perubahan yang kita sudah susun, tim dari Direktorat Perbenihan sudah susun, juga melibatkan dari UPT Pusat, Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Medan Surabaya Ambon, dan juga teman-teman dari UPTD. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah pada revisi Permentan 50 ini terkait ruang lingkup, semula ada 6 bab ya, 6 bab. Ada bab 1 ketentuan umum, bab 2 produksi benih, bab 3 sertifikasi dan pelabelan, bab 4 peredaran, bab 5 pembinaan dan pengawasan, bab 6 mengenai ketentuan peralihan. Direvisi menjadi 7 bab. Kemudian ada juga penambahan bagiannya. Jadi seperti bab 1 masih sama ketentuan umum, ini berisi definisi ya. Kemudian bab 2 berisi produksi benih, terbagi menjadi 6 bagian. Jadi Bapak Ibu untuk produksi benih kami mencoba meramu sehingga urutannya itu tahapan-tahapannya untuk produksi benih itu jelas. Jadi dari bagian ke-1 asal benih, bagian kedua kebanyakan benih, bagian ketiga penetapan kebun sumber benih, bagian keempat pembangunan kebun sumber benih, dan bagian kelima evaluasi kebun sumber benih, bagian keenam produsen benih. Kemudian bab 3 terkait sertifikasi dan pelabelan benih. Terbagi 3 bagian, yang pertama sertifikasi benih, kedua pelabelan benih, dan ketiga sertifikasi sistem manajemen mutu. Untuk bab 4 peredaran benih, bab 5 perizinan benih. Nah ini yang belum ada di existing Permentan 50. Jadi untuk perizinan benih terbagi menjadi ke-1 perizinan produksi benih, bagian kedua perizinan pemasukan dan pengeluaran benih, bagian ketiga, perizinan pelepasan varietas. Bagian keempat, surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2 BKS. Bab 6, pembinaan dan pengawasan. Bab 7, ketentuan penutup. Jadi secara ruang lingkup, ini perubahannya Bapak Ibu, ada penambahan 1 bab terkait perizinan benih. Lanjut. Bapak Ibu, kita langsung masuk ke substansi ya. Mana saja yang berubah? Yang pertama terkait klasifikasi benih. Kalau di existing 50, benih itu terbagi 4. Benih penjenis atau BS, benih dasar atau BD, benih pokok atau BP, dan benih sebar atau BR. Di usulan revisi, tambah 1 lagi yaitu benih inti. Nah, benih inti itu apa? Itu benih yang berasal dari
populasi tanaman hasil perakitan varietas unggul yang sudah dilepas. Kemudian untuk benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Kemudian untuk benih unggul lokal diklasifikasikan sebagai benih sebar. Itu ya Bapak Ibu untuk perubahan terkait klasifikasi benih. Kemudian terkait penetapan kebun sumber benih. Semula di existing itu ada tapi tidak detail, menjadi lebih detail. Kemudian penetapan kebun sumber benih ini dilakukan pada kebun induk KI dan kebun entres atau KE. Kemudian kebun sumber benih dengan panen lebih dari 1 kali dalam 1 siklus hidup. Ini ya Bapak Ibu, panen lebih dari 1 kali dalam 1 siklus hidup ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Kemudian kebun sumber benih dengan panen benih hanya 1 kali dalam 1 siklus hidup dilakukan sertifikasi oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi. Lanjut. Kemudian masih terkait penetapan, untuk tim penetapan kebun sumber benih yang existing menyebutkan bahwa paling kurang berasal dari Direktur Jenderal Perkebunan, Pemulihan Tanaman, dan PBT. Perubahannya menjadi paling kurang berasal dari PBT yang berkedudukan di Dijenbun yang membidangi perbenihan perkebunan dan pemulihan tanaman. Jadi unsur Dijenbunnya hilang ya Bapak Ibu. Kemudian dapat ditambahkan PBT yang berkedudukan di UPT pusat dan atau UPTD daerah. Nah, kemudian dijelaskan lagi Bapak Ibu, ke produk dari hasil penetapan kebun. Semula tidak ada, diusulan menjadi ada. Penjelasannya seperti ini. Penetapan kebun induk dan kebun entres yang berasal dari pelepasan varietas dengan cat perakitan akan menghasilkan kebun kelas benih inti atau benih tetua. Kemudian berasal dari pelepasan varietas dengan cara observasi menghasilkan kebun kelas benih penjenis atau kelas benih di bawahnya. Kemudian yang berasal dari pembangunan kebun sumber benih akan menghasilkan benih penjenis, benih dasar, benih pokok, atau benih sebar. Kalau berasal dari BPT akan menghasilkan kebun kelas benih sebar. Jadi di usulan revisi ini sudah lebih didetailkan sehingga tidak ada lagi kebingungan ketika dilakukan penetapan kebun sumber benih, dia akan masuk ke kelas benih yang mana gitu. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Terkait evaluasi kelayakan sumber benih. Semula tidak ada, karena untuk evaluasi kelayakan ini diatur dalam Kementan, menjadi ada dan lebih detail. Isinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan evaluasi kelayakan sumber benih paling kurang 2 tahun. Pelaksananya oleh tim yang dibentuk oleh Dijenbun, paling kurang berasal dari Dijenbun yang membidangi perbenihan, UPT pusat, dan atau UPTD provinsi yang menyelenggarakan tusi sertifikasi dan pengawasan. Kemudian, apabila provinsi tidak memiliki UPTD sertifikasi dan pengawasan, maka dapat bersama organisasi perangkat daerah atau OPD yang berwenang menangani perkebunan pada provinsi dan atau kabupaten. Kemudian tim akan melaporkan ke Dijenbun. Dijenbun akan menerbitkan surat keterangan kelayakan kebun sumber benih. Nah, dalam surat keterangan kelayakan kebun sumber benih ini paling kurang memuat taksasi produksi benih, keterangan layak atau tidak layak, dan masa berlaku hasil evaluasi kelayakan. Hasil evaluasi kelayakan apabila ada catatan perbaikan akan dilakukan pembinaan
Kemudian Dirjen dapat mencabut SK penetapan kebun apabila produsen tidak melakukan perbaikan. Kemudian ini ada poin penting satu lagi yang kita munculkan Bapak Ibu. Apabila ada perubahan taksasi, maka laporan hasil pemeriksaan dan berita acara penilaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Kemudian terkait produsen benih. Di existing tidak disebutkan siapa yang dapat menjadi produsen benih. Kemudian yang di usulan revisi sudah disebutkan siapa yang dapat menjadi produsen benih. Kemudian penjelasan di existing juga belum detail terkait dengan kewajiban produsen, penunjukan pihak lain untuk mengedarkan benih, dan lain-lain. Kemudian di usulan penjelasan sudah lebih detail, kewajiban produsen sudah ada, penunjukan pihak lain untuk mengedarkan benih juga sudah dimunculkan, Bapak Ibu. Baik, untuk penjelasannya lebih detail lagi bahwa produsen benih yang merupakan perorangan atau badan hukum itu wajib memiliki perizinan berusaha berbasis resiko produksi benih tanaman perkebunan. Produsen benih yang merupakan instansi pemerintah adalah instansi yang memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi benih tanaman perkebunan. Kemudian, produsen benih tanaman perkebunan wajib memiliki dan atau menguasai sumber benih. Wajib memiliki dan atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan wajib memiliki SDM di bidang perbenihan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga yang penting terkait produsen benih, bahwa produsen benih dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengedarkan benih. Pihak ketiga bertanggung jawab atas mutu benih dan memiliki perizinan berusaha berbasis resiko produksi benih tanaman perkebunan. Gitu. Lanjut. Kemudian terkait sertifikasi. Di existing tidak ada penjelasan benih yang wajib disertifikasi dan tidak disertifikasi. Menjadi di usulannya, benih yang akan diedarkan wajib disertifikasi dan tidak disertifikasi sesuai standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal. Kemudian terkait penjelasan standar benih belum disesuaikan dengan Undang-Undang Budidaya Berkelanjutan nomor 22 tahun 2019. Di usulan revisi, penjelasan mengenai standar benih ini sudah disesuaikan. Jadi ada tingkatan standar benih yaitu SNI, Kementan, standar dari instansi penelitian atau pemuliaan. Kemudian pelaksanaan proses sertifikasi oleh UPTD sertifikasi atau UPT pusat. Menjadi pelaksanaan proses sertifikasi oleh UPTD sertifikasi dan produsen yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu. Kemudian terkait tata cara sertifikasi, bila PBT tidak ada atau tidak cukup, itu juga sudah diatur di yang existing. Kemudian tata cara proses sertifikasi yang sebelumnya belum dijelaskan secara detail, di usulan existing Bapak Ibu sudah dijelaskan mengenai tata caranya, mengenai dokumennya, kewajiban, kemudian masa berlaku, kemudian biaya, dan semua objek dari semua objek yang diperiksa, serta sertifikasi dalam kondisi bencana. Itu sudah diatur dalam usulan revisi. Kemudian Bapak Ibu, ini juga ada poin penting di usulan revisi yang bisa kami sampaikan. Benih yang diproduksi dan dipergunakan untuk kebutuhan mandiri oleh produsen benih tidak dilakukan sertifikasi. Kemudian benih tersebut tidak beredar keluar dari lokasi izin produksi dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Jadi ada pembatasan dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Kemudian dalam hal pelaksanaan sertifikasi, di mana dinas provinsi tidak memiliki UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman, maka dinas provinsi tersebut
dapat meminta UPTD yang melaksanakan tugas dan atau fungsi bisa pengawasan minta tolong, peredaran Mas. dan sertifikasi Tapi kalau benih di masjid tanaman ada orang di ini. provinsi terdekat Ya situ aja, Mas. dalam Nanti hal ambil, Mas. pelaksanaan dan pengurusan sertifikat benihnya. Ya wes di situ dakwah. Kemudian dalam hal pelaksanaan sertifikasi di mana Iya, sami-sami, UPTD Mas. tidak memiliki PBT dan atau jumlah PBT yang terbatas, dapat menggunakan PBT dari UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pada provinsi terdekat, UPT pusat dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan. Kemudian terkait sertifikat mutu benih untuk benih inti atau NS dan benih penjenis atau BS diterbitkan oleh UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan setelah memperoleh surat keterangan kelayakan dari pemulia tanaman dan atau institusi pemuliaan. Kemudian, produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi sistem mutu dapat menerbitkan sertifikat mutu benih untuk kelas benih sebar atau BR. Jadi Bapak Ibu di sini sudah kita atur sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak ada pertanyaan lagi ya, menimbulkan tanda tanya lagi. Semoga ini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Dan lanjut terkait dengan pelabelan. Di permentan existing belum ada penjelasan tentang spesifikasi label benih. Kemudian di usulan sudah ada penjelasan tentang spesifikasi label benih, kemudian terkait informasi apa yang harus dicantumkan pada label, serta dapat diterapkannya QR code, serta penambahan untuk warna label benih inti atau NS. Kemudian Bapak Ibu, untuk informasi apa yang harus dicantumkan dalam label, pada label tersebut harus paling kurang mencantumkan, ini kurang ya Bapak Ibu di paparan, paling kurang harusnya mencantumkan nomor sertifikat mutu benih, komoditas, kemudian nama varietas, kelas benih, masa berlaku sertifikat, dan nama dan alamat produsen. Jadi Bapak Ibu dari UPTD sertifikasi bisa menambahkan hal-hal lain yang sekiranya perlu ditambahkan, tetapi yang tercantum di sini harus ada. Kemudian terkait penerapan teknologi ketertelusuran atau traceability produk berbasis elektronik, antara yang berupa penggunaan QR atau quick response code dapat digunakan pada label. Karena ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan ini. Kemudian tadi terkait untuk warna label untuk kelas benih inti berwarna coklat muda. Untuk warna label yang lain tidak ada perubahan. Yep. Kemudian terkait sertifikasi sistem manajemen mutu. Di usulan revisi sudah ada penjelasan tentang sertifikasi sistem manajemen mutu. Terkait bagaimana pelaksanaannya, pengajuan permohonan, persyaratan permohonan. Untuk produsen benih dapat melakukan kegiatan sertifikasi benih secara mandiri, yaitu yang memiliki skala usaha menengah dan besar, dan telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu. Jadi di sini ditekankan bahwa skala usaha menengah dan besar. Kemudian untuk produsen benih yang berbentuk badan hukum dan atau instansi pemerintah mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi sistem mutu untuk mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu. Kemudian produsen benih yang berbentuk badan hukum dan atau instansi pemerintah harus menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001. Dan terkait peredaran benih Bapak Ibu, di existing belum ada penjelasan tentang peredaran benih unggul dan unggul lokal. Untuk usulan revisi sudah ada dijelaskan bahwa benih unggul dapat diedarkan ke seluruh wilayah Republik Indonesia setelah disertifikasi dan diberi label. Kemudian benih unggul lokal dapat diedarkan dalam satu wilayah provinsi setelah disertifikasi dan diberi label. Dalam kondisi tertentu, benih unggul lokal dapat diedarkan antar wilayah provinsi dengan persyaratannya apabila sudah terpenuhinya kebutuhan benih unggul lokal di wilayah asal
yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di lokasi benih unggul lokal berasal, dan atau tidak tercukupinya benih dan atau tidak terdapat benih pada lokasi pengembangan di suatu provinsi yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan yang membutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah tambahan untuk bab di usulan revisi ya terkait perizinan benih. Yang pertama ini adalah perizinan produksi benih. Yang semula disebutkan bahwa dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. Kemudian tata cara dilaksanakan dan diterbitkan secara manual di provinsi. Di usulan revisi ini sudah menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi verifikasi dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk pelaku usaha dengan modal dalam negeri dan izin terbit melalui sistem OSS. Verifikasi dokumen yang dilaksanakan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk pelaku usaha dengan modal luar negeri dan izin terbit melalui sistem OSS. Kemudian juga Bapak Ibu sudah ada penjelasan mengenai persyaratan administrasi dan teknis calon produsen. Kemudian ada kewajiban memiliki surat kelayakan calon produsen sebelum mengajukan perizinan. Kemudian terkait tata cara evaluasi dan pemberian peringatan terhadap produsen benih ini sudah dicantumkan dalam usulan revisi. Kemudian terkait perizinan pemasukan pengeluaran benih sebelumnya tidak ada, namun di usulan revisi sudah kita cantumkan mengenai tata cara proses pelaksanaan dan sampai penerbitan surat izin Bapak Ibu. Namun kalau terkait perizinan pemasukan dan pengeluaran benih ini memang sudah ada permentan tersendiri, yaitu Permentan 127 tahun 2014. Jadi kita tetap mengacu kepada Permentan 127 tersebut. Kemudian terkait perizinan pelepasan varietas sebelumnya tidak ada, ini kami sudah dicantumkan tata cara proses pelepasan dan sampai penerbitan surat izin. Ini juga sudah ada permentan tersendiri, yaitu Permentan 38 tahun 2019 dan Permentan 19 tahun 2021. Jadi secara untuk acuannya kita tetap mengacu kepada permentan tersebut. Kemudian terkait surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2 BKS yang eksisting itu tidak ada, itu memang dicantumkan di Kementan kelapa sawit. Ini sudah kita masukkan ya Bapak Ibu di usulan mengenai tata cara proses pelaksanaan dan sampai penerbitan izin. Lanjut. Kemudian terkait pembinaan Bapak Ibu, ini memang semula tidak ada. Kalaupun ada juga tidak belum tersurat secara jelas gitu ya. Di usulan revisi sudah dijelaskan siapa pelaksana pembinaan. Kemudian terkait pengawasan pada Permentan existing itu hanya mencakup pengawasan dalam hal benih yang beredar saja. Untuk di usulan itu pengawasan untuk semua bagian. Jadi ada pengawasan ketika benih diproduksi, kemudian pengawasan ketika benih desertifikasi, ketika benih beredar, serta saat adanya perizinan benih. Kemudian juga sudah dicantumkan dalam kondisi darurat bencana, pengawasan dapat dilakukan secara daring. Oke. Baik Bapak Ibu, ini poin-poin penting yang kami bisa sampaikan. Mungkin secara detail tidak bisa kami uraikan karena akan sangat panjang. Ada berapa bab ya? 80-an bab ya. 80-an pasal, jadi tidak bisa secara detail. Nanti kalau draft mungkin bisa di-share di chat ini ya, di chat Zoom. Atau di undangan kemarin Bapak Ibu sudah dapat. Jadi mohon maaf kalau memang tidak detail sekali kami sampaikan. Nah, untuk selanjutnya setelah paparan saya tadi, silahkan kita berdiskusi, namun jangan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Usulan-usulan masih tetap kami terima, karena ini kan kita namanya public hearing, meminta masukan dari Bapak Ibu semua. Gitu. Harapan kita public hearing ini tidak sampai berkali-kali, cukup hari ini saja.
Baik. Bapak Ibu sudah siap ya yang akan menyampaikan masukan, usulan. Kita mulai diskusi ya Bapak Ibu. Pagi Bu Lasmi. Baik. Bukan anunya. Mohon nanti tertib satu-satu ya Pak. Pagi Bu Lasmi. Pagi Bu Lasmi. Selamat pagi. Ya, Mahmud Bu dari PT PN4 Bu. Oh Pak Mahmud ya, apa kabar Iya Pak? Bu. Ya. Sehat Bu, Ibu sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat. Ini saya bersama tim Pak. Kami ngumpul di ruang rapat. Silakan Bapak untuk mengajukan apa usulan atau mau merevisi. Bukan usulan sih Bu, cuma mau lihat ini Bu mengenai evaluasi Bu. Sebagai kita, saya juga bingung nih. Di sini kan dulu kita namanya sumber benih sama produsen benih kan. Kalau produsen mungkin penangkar bisa dianggap dulu sebagai produsen. Ini sumber benih, berarti sama dengan produsen benih sekarang Bu ya. Jadi satu ya, jadi istilahnya. Bapak diulangi Pak suaranya. Untuk produsen benih Bu, sumber benih dan produsen benih itu dianggap jadi produsen benih gitu Bu ya. Jadi satu ya. Iya. Pengertiannya gitu. Halo Bu. Halo Bu. Iya Pak. Beda Bapak. Dengar, Bu. Sumber Dengar, benih Bu. barangnya. Iya. Produsen benih ya orangnya Pak. Oh Pelakunya, gitu Pak. ya. Iya. Oh, pelakunya ya. Iya. Oke. Nah, jelas. Itu satu. Yang kedua, masalah evaluasi Bu. Evaluasi kan saat ini kita dilaksanakan memang 2 kali dalam setahun. Itu biasanya itu dilakukan oleh UPT